warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya kembali pada diskusi mengenai materi tentang sejarah seperti itu. Jadi sambil sebelum saya mulai, Kang Hasbi boleh bantu share screen nggak, Kang Hasbi sebelumnya? Bisa, Kang. Insya Allah bisa. Oke, minta tolong ya Kang Hasbi, maaf sebelumnya merepotkan. Oh iya. Untuk filenya, Kang, bagaimana? Yang kemarin kalau nggak salah ada di grup yang dikirim ke lewat Kak Cici kalau nggak salah saya. Oh iya. Yang latihan soal ya, Kang? Betul 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 Kang Hasbi. Oke. Sebentar ya, Kang. Baik. Nah, teman-teman sambil menunggu Kang Hasbi gitu, mungkin pertemuan bisa katakan pertemuan terakhir lah terkait diskusi sejarah. Kita akan membahas soal-soal yang kemarin mungkin udah dikirim sesuai dengan mentor atau wali akademik kalian lewat Cici ataupun yang lainnya. Mungkin teman-teman sudah ada yang sebelumnya mempelajari ataupun sudah mengisi soal yang kemarin. Namun barangkali bagi teman-teman yang belum mengisi ataupun belum sama sekali membaca ataupun membuka file latihan tersebut, mari kita bahas bersama-sama pada pertemuan kali ini seperti itu. Alhamdulillah kalau pertemuan kemarin kita ngebahas soal tersebut sekitar sampai eh, kurang lebih 70 nomor itu kan dari total kalau nggak salah sekitar 90 soal atau 90 nomor seperti itu. Nah, boleh nanti teman-teman dipersiapkan catatannya, mau nanti diisi lewat HP-nya atau mungkin lewat catatannya dulu untuk mencatat poin-poin yang menurut teman-teman itu penting buat nanti teman-teman pelajari di luar jam pembelajaran ini seperti itu. Nah, mungkin di layar teman-teman sudah muncul ya yang dilakukan share screen oleh Kang Hasbi. Yang lainnya udah ada nggak belum? Kelihatan nggak? Dari Kang Iqbal, Kang Rizky, Kang Teh Asri, Teh Santi. Kelihatan nggak dari kalian? Kelihatan Kak. Kelihatan Nggak ya. ada, Kang. Siap, siap. Bentar ya. Oke, oke teman-teman bisa melihat ya. Kalau misalnya teman-teman nggak kelihatan, boleh di zoom di HP-nya ataupun minta ke Kang Hasbi ya di zoom diperbesar gitu ya kalau nggak kelihatan. Oke teman-teman, file tersebut sudah saya kirim beberapa hari kemarin lusa kalau nggak salah lewat mentor kalian. Ini merupakan soal latihan buat nanti tes sejarah kalian di ujian mandiri ataupun ujian yang lainnya. Mudah-mudahan tes ini bisa bermanfaat buat kalian nanti ke depannya. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu juga. Teman-teman boleh nanti kalau kalian bisa bantu bacakan soal, boleh di on mic aja ya. Kalau nggak bisa on cam juga nggak apa-apa, yang penting on mic aja gitu. Boleh nomor satu ada yang mau menjawab terlebih dahulu atau membacakan soal? Sorry, boleh dibacakan dulu soalnya. Siapa yang mau? Mungkin Kang Ibad, Teh Asri, boleh, Boleh aku, Kang. boleh, boleh. Nomor satu, sebab utama pecahnya Perang Dunia Satu adalah Nah, A. Perlombaan senjata, B. Pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, C. Persaingan kolonial, D. Perjanjian Versailles. nah, oke. Kira-kira yang mana Kang Iqbal isinya? Jawabannya yang B. Yang B. Pembunuhan. Ada lain? Pendapat lain? Mungkin ada pendapat lain, saya mah A, Kang, atau saya mah C, saya mah D gitu kan. Oke, sebab utama pecahnya Perang Dunia ke-1 adalah kalau kita berbicara perlombaan senjata itu bisa saja kita katakan benar. Kenapa? Karena emang negara-negara Barat atau negara Eropa sudah gencarnya membuat senjata-senjata yang apa ya, yang lebih mematikan akibat adanya salah satunya ada revolusi industri seperti itu. Kalau kita berbicara C misalnya persaingan kolonial, persaingan kolonial atau persaingan antar kelompok itu bisa katakan ya ya karena mereka negara-negara Barat atau Eropa atau yang lainnya mereka istilahnya memiliki kelompoknya masing-masing. Karena siapa kelompok yang paling unggul, siapa yang paling besar, dia yang paling menguasai dunia. Ada persaingan kolonial di situ. Namun
Sebab utama terjadinya Perang Dunia ke-1 betul apa yang Kang Iqbal adalah pembunuhan putra mahkota yang bernama Franz Ferdinand. Itu akan yang memunculkan terjadinya ketegangan di negara-negara di dunia seperti itu. Oke, langsung saja. Nomor 2, Iqbal boleh. Perang Dunia Kedua dimulai pada Perang, tahun berapa, Kang Iqbal? Perang Dunia Kedua dimulai pada tahun 1939, 18 Betul, November betul. Berakhir tahun berapa? 1945 kalau nggak salah. Oke, ditandai dengan Pengebomannya itu di Jepang tuh apa? Hiroshima dan Nagasaki. oke, betul ya. Perang Dunia II itu dimulai pada tahun sekitar 1939 dan berakhir pada tahun 1945 dengan menyerahnya atau hancurnya Jepang yang dibom itu adalah kota Hiroshima dan Nagasaki. Gitu. Jadi nomor 2 jawabannya adalah eh, C ya. Oke, kita lihat nomor 3. Revolusi industri pertama kali terjadi di mana kira-kira Kang Iqbal atau yang lainnya Teh Asri? Di mana sih revolusi industri pertama kali terjadi? Di negara mana kira-kira? Apakah Amerika, apakah Prancis, Inggris, atau Jerman? Ayo, di mana Kang Iqbal? Boleh? Kang Teh Santi Di Inggris, Kang. di Inggris. Iqbal udah diisi soal-soalnya. Belum, Kang. Cuman kemarin salah masuk kelas pas sesi 2 malah masuk ke kelas lain yang ngebahas ini 5 soal. Jadi masih ingat. Oh, oh iya betul ya. Jadi jawabannya adalah Inggris betul. Kenapa Inggris? Jadi tetap saya membantu saya juga. Kenapa Inggris menjadi negara pertama kali? Ada dua sebab yang besar. Nah, katanya di mana negara-negara Eropa ini mereka mempunyai apa sih namanya? Mempunyai harga katakanlah kayak batu bara lah, kayak batu bara lagi yang menjadikan sumber energi ataupun sumber industri, di mana biasanya negara-negara Eropa itu harga harga tersebut memiliki yang nilai sangat tinggi. Berbeda dengan Inggris di mana harganya itu lebih murah dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang lainnya. Dan di mana para pekerja Inggris pada saat itu bayarannya yang paling mahal, sehingga itu akan memunculkan ingin rasanya ada revolusi dari suatu industri. Nah, itu ada dua sebab kenapa Inggris menjadi negara pertama yang terjadi revolusi industri dengan alasan tadi dengan harga apa ya batu bara yang lebih murah dan harga pekerjaan yang di Inggris itu lebih mahal dibandingkan dengan yang Eropa lainnya ataupun negara-negara lainnya. Betul ya Inggris Kang Iqbal. Nomor 4 apa Kang Iqbal? Masih ingat Kang Iqbal? Merempat itu B. Napoleon Bonaparte. Oke, betul ya. Tokoh utama dalam revolusi Prancis kemudian menjadi kaisar adalah Napoleon Bonaparte. Oke, next nomor 5. Dampak utama dari perang dingin adalah apa kira-kira dampak dari perang dingin, Kang Iqbal? Masih ingat Kang Iqbal? Kemarin tuh B juga, Kang, perlombaan senjata nuklir. Oke. Akibat adanya perang dingin, negara-negara karena tidak berperang secara militer atau secara nuklir, mereka berlomba-lomba membuat senjata nuklir yang mematikan. Nah, itulah dampak utama dari adanya perang dingin. Terus perang dingin juga memiliki simbolnya. Apa yang menjadi simbol dari perang dingin, Kak Iqbal? Simbol perang dingin itu apa? Tembok Berlin. Betul, tembok Berlin adalah menjadi salah satu simbol atau salah satu mungkin jadi menjadi simbol dari adanya perang dingin di dunia. Seperti itu. Oke, betul ya. 6. Ini mah gampang lah. Perang Dunia Satu berakhir pada tahun berapa? Kira-kira A, B, C, atau D? Gimana kira-kira? Boleh? Selain Kang Iqbal yang lainnya boleh menjawab juga? 1918. Boleh Kang Hasbi? Ya. 19? 18. 19, 18. Tuh. Next ya, nomor 7. Nah, ini gampang nih.
Negara yang dikenal dengan kebijakan isolasi sebelum Perang Dingin. Sebelum Perang Dunia apa sih? Sebelum Perang Dunia Kedua adalah mana negara yang dikenal? Yang mana Kang Iqbal ataupun Kang Rizky? Kira-kira yang mana? Kakak aku Asri nih. Jepang Apa? bukan? Jepang. Siapa yang Jepang. adalah Jepang, betul. Sebenarnya ada dua ya yang menerapkan kebijakan isolasi sebelum Perang Dunia II itu ada Jepang dan juga ada Amerika Serikat. Namun yang sering dikenal atau sering dibahas adalah negara Jepang. Oke, nomor 2. Negara yang pertama kali menggunakan gas beracun. Wah, gampang nih. Sehingga negara tersebut dimusuhi oleh beberapa negara-negara kuat di dunia. Apa kira-kira? Bisa ditebak lah ini mah. Kira-kira apa? Perancis. Apa Kang Iqbal? Perancis bukan kan? Saya teh. Bukan Kang Iqbal, sorry. Kang Iqbal teh Asri ya. Jawabannya adalah Perancis. Jerman. Jerman adalah negara pertama kali yang menggunakan gas beracun. Sehingga Jerman negara yang bisa dikatakan dimusuhi oleh beberapa negara yang lainnya. Siapa tokoh Jerman yang terkenal? Itu apa? Hitler. Betul. Betul. Dengan kekejamannya juga ya dikenal dengan kekejaman. Oke. Sorry. Nomor 9. Nomor 9 itu apa ya? Komprehensif yang membagi wilayah Komprehensif yang membagi wilayah Jerman pasca Perang Dunia II adalah komprehensif apa? Kira-kira masih ingat Kak Iqbal atau yang lainnya kemarin ikut? Udah enggak sampai ke sini sih, Kang. Oh, udah enggak. Teh Asri kemarin ikut enggak? Enggak. Oh, enggak. Kira-kira apa? Komprehensif yang membagi wilayah Jerman pasca Perang Dunia II adalah komprehensif Yalta. Jadi jawabannya A ya 9. Oke, mungkin teman-teman sini masih merasa muda ya. Kita lihat ke bawah-bawahnya agak mungkin sedikit asing buat teman-teman. Buat saya juga sih. Oke, kita lihat nomor 10. 19. Nomor berapa sekarang? Nomor 10, Kang. 10 ya. Negara yang mengalami negara yang mengalami revolusi industri kedua di akhir abad ke-19 adalah yang mengalami revolusi kedua. Bukan kan? Apa Kang Iqbal? Revolusi Prancis bukan kan? Negara yang mengalami revolusi industri kedua. Siapa? Prancis itu sekali ya. Ayo. Kedua di akhir abad ke-19 adalah Jerman. Jadi 10 adalah C. Jerman adalah negara yang mengalami revolusi kedua di akhir pada abad ke-19. Oke, selanjutnya. Ini mah gampang nih, udah dibahas nih. Kerajaan terbesar di Indonesia, Hindu Buddha apa? Wah, gampang tuh ini mah. Apa Majapahit. Tuh, adalah Majapahit. Ya. Nanti takut tukar yang antara terbesar sama yang tertua. Kalau tertua apa? Sriwijaya bukan, Kang? Ada yang lain? Kalau kerajaan tertua di Indonesia? Tahu. Kediri. Adalah kerajaan Mataram. Kutai. Kutai. Gak ada di Kalau dalam buku sejarah nasional ya, kalau yang aslinya itu ada kerajaan Salaka Negara. Namun Salaka Negara tidak tercatat di dalam buku sejarah nasional seperti itu. Oke, next. Nah, gampang nih ini mah nih. Kerajaan Islam pertama di Indonesia nih. Samudra Pasai. Itu adalah Samudra Pasai, itu yang tercatat di dalam buku nasional. Namun ada kerajaan yang lebih dulu daripada Samudra Pasai adalah kerajaan Perlak. Perlak jauh ada sekitar puluhan atau ratusan tahun sebelum adanya kerajaan Samudra Pasai. Lokasinya di mana itu, Kang?
Perlak itu masih di daerah Sumatera. Daerah Sumatera. Namun persisnya belum ada yang mengatakan persis tempatnya di mana seperti itu. Yang menyebabkan gak dituliskan di buku sejarah itu apa sih, Kang? Karena dalam sejarah itu kan kalau kita berbicara sejarah itu harus ada bukti ataupun sumber yang kuat. Nah, berbeda dengan kerajaan Perlak seperti halnya Salaka Negara. Mereka karena emang dulu sudah ada jauh lebih awal, jadi sumber-sumber untuk menceritakan atau membuktikan adanya kerjaan tersebut itu sangat sulit ataupun tidak ada seperti itu. Jadi kerjaan Perak bisa dikatakan kalau tidak ada bukti yang kuat, yang konkret, itu tidak bisa dikatakan sebuah kerajaan. Walaupun misalnya ada mungkin satu dua orang yang bukti ataupun cerita, namun hal tersebut dalam sejarah tidak bisa dibuktikan secara kuat dalam artian sejarah seperti itu. Jadi kalau dalam benar-benar sejarah itu buktinya harus kuat, sumbernya baik sumber tulisannya, lisannya ataupun bukti-bukti dari sejarahnya kayak prasasti, kayak candi dan lain-lain seperti itulah, atau peninggalan-peninggalan yang lainnya. Nah, itu yang membuat kerajaan Perlak ataupun tadi Salaka Negara itu sering tidak dicatatkan dalam sejarah. Nah, itu Oke, ya siap. poin. Makasih, Kang. Oke, selanjutnya ada sistem tanam paksa. Diterapkan oleh siapa sistem tanam paksa? Gampang ini. Belanda. Nah, oleh Belanda. Organisasi modern pertama Indonesia. Gampang ini mah. Budi Utomo. Betul, Budi Utomo. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama Indonesia, berdirinya pada tahun 1908. Yang sih pinter-pinter, kalian lolos ke ini tiga nama. Oke, selanjutnya. Wah, ini mah gampang lah. Lah yang belum tahu nomor 15, nomor ini isinya. 17 Agustus. Betul ya. Ini yang buat soal aneh-aneh. Kebangetan ya kalau teman-teman ini nggak ada yang tahu isinya seperti itu. Oke. Tokoh yang membacakan teks proklamasi. Insinyur Gampang. Soekarno. Insinyur Soekarno. Masa pemerintahan Soekarno dikenal dengan apa? Kira-kira Kang Iqbal. Orde Lama. Orde Lama. Kalau Orde Baru zaman siapa? Soeharto. Kalau masa reformasi? Itu masuknya B.J. Habibie atau udah itu siapa? Gus Dur, Kang. Pada masa B.J. Oh, Habibie. B.J. Habibie. Oke. Paham ya? Oke, saya kira Orde Baru dipimpin dari Uda. Mungkin lanjut ke peristiwa reformasi. Apa sih yang memicu adanya kejadian 988? 988, sorry. 998 Krisis ekonomi. adalah krisis ekonomi. Di mana pada saat itu rupiah melemah dan juga krisis di mana-mana, sehingga terjadilah pemberontakan khususnya oleh kalangan mahasiswa dan terjadilah reformasi yang dikenal dengan reformasi 1998. Tuh ya. Nah, Sumpah Pemuda kira-kira kapan dikerahkan? Bang, tahun berapa kira-kira Sumpah Pemuda? 1928 bukan? 1928. Kalau tanggalnya Tanggal itu Sumpah Pemuda itu 28 September. September, September atau Oktober atau Desember? Oktober. Oktober. Iya. Maaf. Oke, itulah next. ASEAN dibentuk pada tahun berapa? 65. 65, 67, Kalau nggak 69. salah. Ya, yang lain boleh. Boleh ya, berpendapat nggak apa-apa ya, kita diskusi aja. ASEAN dibentuk pada tanggal pada tahun 1967. Ini mah gampang nih Kak Iqbal, Teh Asri atau Kang Rizky. Negara yang jadi lokasi perang Vietnam, di mana? Vietnam. Di mana kira-kira? Ya, pasti jelas di Vietnam. Oke, jangan senang dulu. Kita masih banyak soal-soal yang lainnya. Nanti jangan kaget ya. Kolonialisme Eropa pertama kali masuk Indonesia melalui apa? Portugis. Portugis. Tuh ya. Oke, next. Syarikat Islam. Wah, gampang ini mah. Didik oleh siapa Syarikat Islam? Haji Umar Said Cokro Aminoto. Cokro Ami Noto. Betul. Jadi jawabannya adalah A.
Perang Diponegoro berlangsung pada tahun berapa? Perang Diponegoro berlangsung pada tahun 1825 sampai 1830. Bulu. Nah, ini gampang nih, Perang Padri terjadi di wilayah mana, Padri? Perang Padri. Perang Padri terjadi di wilayah Sumatera Barat. Kita soal-soal kayak ini mungkin ini gampang lah. Nah, negara-negara pendiri ASEAN siapa aja? Ayo, Kak Iqbal, Kang Rizky, Teh Asri. Negara-negara Indonesia, pendiri ASEAN. Indonesia, terus Malaysia, terus Filipina, Thailand, Singapura. Bukan kan? jadi apa Yang A. jawabannya? Yang A. A, betul ya. Nah, tadi kita membahas tahun Sumpah Pemuda. Terus apa sih jadi tujuan utama dari Sumpah Pemuda? Menyatukan pemuda-pemuda Indonesia. Itu kan pemuda-pemuda Indonesia, betul ya. Peristiwa serangan umum 1 Maret, ingat ya 1 Maret 1949 di mana? Serangan 1 Maret. Itu Maret. Dibuka lagi flash Di Surabaya bukan? di Jogja Oh, di Yogyakarta. ada. Yang Nah, lain ini bukan. sering kelewat nih, sering salah nih. Proklamasi kemerdekaan Indonesia disiarkan melalui radio apa? RRI, Ayo, apa? Radio Republik Indonesia. Ada lagi yang lain pendapat? Ayo, Teh Asri, Kang Rizky, Teh Santi, Kak, Kak. apa? Yang Teh Santi? RRI. Yang RRI. Jawabannya adalah Yang RRI. Hoso Radio Republik Indonesia. Kyoku. Namun Hoso Kyoku berubah nama menjadi RRI. Namun pada saat itu adalah namanya Hoso Kyoku. Awas ya, jangan tertukar ya. Nah, pas itu Hoso Kyoku berubah nama menjadi RRI. Oke, next. Perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I dianggap sebagai penyebab utama Perang Dunia II adalah Perjanjian Versailles. Oke, kita next biar agak cepat juga. Kebijakan Glasnost dan Perestroika yang mempercepat munculnya Uni Soviet oleh siapa? Nikita Khrushchev bukan kan? Oleh Mikhail Gorbachev. Oh, kayak. Oh iya. Catat ya, buat tambah-tambahan takutnya nggak ada di secara sekolah kayak gitu. Terbahasnya. Oke, dokumen. Dokumen yang menandai peralihan kekuasaan dari Jepang pada sekutu pada akhir Perang Dunia II adalah dokumen apa? Proklamasi. Adalah Deklarasi Cessation of Hostilities. Oke. Oh, ini gampang nih, Kak Iqbal. Pelabuhan Sunda Kelapa pada masa Kerajaan Majapahit dikenal sebagai apa? Kira-kira Sunda Kelapa. sebagai belum di Sunda Kelapa. Sebagai Kalapa. Di Pelabuhan Sunda Kelapa dulunya pada masa Majapahit dikenal dengan Kalapa. Oke, konferensi yang membahas pembentukan perserikatan bangsa-bangsa dilakukan di mana? Di mana PBB dibahas? Di Alta. Di San Francisco. Oh. Oke. Itu dibahas di San Francisco. Negara yang pertama kali menerapkan sistem politik apartheid. Tahu politik apartheid? Kulit itu kan, yang kulit apa? Kulit hitam itu bukan kan? Ya, betul. Di Afrika Politik Selatan. warna kulit. Ada di mana? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Tuh. Ya. Oke, next. Wah, ini mah gampang tuh.
penyerangan Pearl Harbor oleh Jepang tahun 41 menyebabkan apa? Berakhirnya Perang Pasifik. Menyebabkan Amerika Serikat ikut serta dalam Perang Dunia Kedua, oh Kedua. Yang dimana iya, Amerika menunjukkan balas dendam kepada Jepang dan akhirnya Hiroshima dan Nagasaki di bom. dibom oleh Amerika Serikat. Oh, ini gampang nih. Pendiri gerakan Jong Japa yang kemudian dikenal dengan nama Jong Japa. Siapa? Sutomo. Isinya Sutomo ya, Dek. Oke. Perjanjian yang mengakhiri konflik Vietnam dan memulihkan hubungan antara Amerika Serikat dan Vietnam. Perjanjian apa? Ini kayaknya nggak ada nih yang dibahas Camp David perjanjian. kalau nggak salah. Hmm? Hmm, Perjanjian yang Paris 1973. Oke, ini tentang kerajaan nih, masih mudah lah kerajaan. Kerajaan Kutai berada di wilayah mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, betul. Oh, karena gampang sejarah mah tuh gampang lah, kalian bisa tes lah, lolos pun. Bapak pendiri ASEAN yang berasal dari Indonesia siapa? Wah, kebangetan nih Malik. kalau betul. Adam Adam Malik ya betul. Nah, ini tentang sejarah lagi, tentang kerajaan nih, flashback-nya diingat-ingat lagi. Perjanjian Giyanti yang membagi Kesultanan Mataram menjadi dua adalah pada tahun 1755 bukan Kang? betul, betul, betul. Wah, kamu udah diisi, Iqbal. Belum Kang. Kayak masih ini aja kayak yang ada di bayangan. Oke, betul ya, 1755 Perjanjian Giyanti. Oke, pergerakan gerakan pada gerakan, sorry. Diri gerakan Muhammadiyah. Siapa? Kayak Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan, betul. Tadi kamu Muhammadiyah. Muhammadiyah kamu. Asik. Sorry. Serangan Inggris terhadap koloni Amerika Serikat tahun 1812 dikenal dengan perang dengan perang Perang apa? 8 Perang 1812. 12. Negara-negara yang tergabung dengan blok komunis dalam perang dingin. Apa? Blok Timur. Blok di Timur. Timur. Pinter-pinter kalian ini sejarahnya. Nah, ini gampang nih. Pemberontakan DITI berada di mana? Oleh Kartus Wiryo. Di Aceh bukan Kang? Ada di apa? Di Aceh bukan? Ada di Jawa Barat. Tapi pemberontakannya juga kalau nggak salah pernah terjadi di Aceh kan Kang? Ada. Ini kan yang dipimpin oleh Kartu Oh, oh Suwiryo. Suryo. Oke. Negara yang dijajah oleh Portugis di Asia Tenggara. Timor Leste. Timur Leste. Sebenarnya Indonesia juga dijajah ya. Karena emang dulu kan Timur Leste masuk dari Indonesia. Oke, next. Bapak proklamasi kemerdekaan Vietnam. Wah, gampang nih mah. Ayo siapa? Mungkin kalian sudah mendengar namanya tidak asing. Yang kira-kira nggak asing Ngodin namanya Dim. siapa? Siapa? Ngodin Dim bukan Kang? Ho Chi Oh, Minh Cimin. sebagai Bapak proklamasi kemerdekaan Vietnam. Bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Terjadi di mana Antasari? Pangeran Antasari. Antasari. Berada di Kalimantan Selatan. Selatan. Bagus ya. Boleh di next. Perang Saudara Spanyol pada tahun 1936 sampai 1939 adalah antara
Ayo. Akang yang 50 dulu nggak sih? Terlalu berapa sih? Nomor 50 sekarang Kang. Pasti yang prasasti ya? Iya. Oh, sorry. Prasasti yang dianggap sebagai bukti tertua Hindu-Buddha. Apa? Boleh Kang ke bawah Kang Hasbi sebagai jawabannya apa aja? Ayo, gampang. Carutin bukan Kang? Adalah prasasti, Yu, Yupa. Pak. Gitu. Oke, next ke bawah. Pendeta Buddha, gampang ini mah. Yang membawa ajaran Buddha Mahayana ke Raja Sujaya siapa namanya? Dharmapala Siapa? Siapa? Vajrabodhi. Nanti nama tersebut menjadi salah satu apa ya? Salah satu teori dari sejarah. Ising. Raja pertama Tarumanegara. Tahu kamu kerajaan Tarumanegara? Siapa namanya? Mula Warman. Tarumanegara. Ya, Mula adalah Warman bukan? Pur, Oh, Purna. Purnawarman. Oke, next. Prasasti Naranda yang berisi permintaan pendirian wihara di India oleh Sriwijaya. Siapa? Siapa rajanya? Raja Bala Putra Dewa. Dewi. Tuh, Raja Putra. Terus ini gampang nih. Teori yang menyatakan penyebaran Hindu Buddha Indonesia oleh para pedagang. Wah, gampang ini mah. Teori apa? Arus balik. Siapa? Ada Waisya. lagi? Waisa. Bukan Ada Kang. teori Waisya. Waisya. Betul. Waisya itu dari para pedagang. Kalau Brahmana? Brahmana pendeta bangsawan bukan? Oleh para Brahmana. Kalau kesatria? Dari para prajurit, tokoh-tokoh. Prajurit. Oh, kalau harus balik? Itu dari asli warga Indonesia yang menyebarkan atau yang mencari ilmu ke India bukan Kang? Waktu itu lagi di jalan. Betul ya. Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu terletak di ingat Jawa ya Mataram, Tengah. ada Mataram Islam, ada Mataram kuno. Apa jawabannya? Iqbal? Jawa Tengah bukan Kang? Jawa Tengah. Nah, Pinter-pinter kalian Boleh di next Kang Hasbi? Sorry. Oh, gampang ini mah. Candi Borobudur. Salah satu peninggalan Buddha terbesar pada masa pemerintahan siapa? Gampang. Samaratungga bukan Kang? Tamaratung Tungga. Tunggal. Tuh. Ih, keren-keren kalian. Nah, kerajaan Hindu tertua di Jawa. Hindu tertua di Jawa. Apa? Mataram kuno Adalah atau Taramanagar. Kaling. Kalingga. Oh, Kalingga. Yoi. Oke. Teori masuknya Islam di Indonesia diterangkan oleh para ulama. Teori apa kira-kira? Jarat. Adalah teori dari Arab. Teori Arab. Arab. Ya. Sultan pertama kerajaan Samudra Pasai yang memeluk Islam adalah Sultan Malik As-Saleh. betul Sultan Malik Al-Sa. As-Saleh. Prasasti yang menjadi buku tertulis adanya kontak antara Kerajaan Sriwijaya dengan dinasti Tang di Cina adalah prasasti. Layarnya belum ini Kang, maaf. Atau di Kang. akun lagi.
Prasasti apa kira-kira? Talang Tuo. Kedudukan bukit. Oke, boleh di next. Di next. Nah, ini mah gampang. Kitab Tantu Panggelaran. Puisi Ajaran Agama Hindu. Ditulis pada masa pemerintahan siapa? Pada masa pemerintahan Kerajaan Majapahit apa? Pahit. Oke, sumber sejarah yang menyebutkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera. Siapa menyaksikan? Adalah sumber sejarah apa kira-kira 62? Apa? Milione. Milione ya isinya. Nomor 62. Oke, boleh next. Di makam Sultan Malik As-Saleh yang terletak di Samudra Pasir menunjukkan ciri-ciri seni batu nisan yang berasal dari mana? Nah, ini akan menjadi salah satu bukti dari salah satu teori masuk Islam. Kira-kira mana? Dari Arab bukan Kang? Teori Gujarat. Karena teori Gujarat, buktinya adalah ditemukannya batu nisan Sultan Malik As-Saleh yang sama dengan batu nisan yang ada di daerah Gujarat. Oke, boleh next. Candi Prambanan. Nah, dinasti apa dibangunnya? Apa kalau Candi Prambanan dengan Iqbal? Sailendra bukan Kang? Adalah pada masa Sanjaya. Oke, boleh next. Ini soalnya agak sedikit asing. Oh, sorry Kang Hasbi, sebelumnya sampai jam berapa ya? Kita sampai jam berapa sih Kang Hasbi? Sorry dong. Sampai jam 14.30 Kang. Ya, ada 3 menit lagi. Oke, kita lanjut ke perjanjian Renville pada tahun 148. Diadakan di atas kapal. Nama kapalnya US, apa? USS Renville. Namanya apa, Kak? Namanya ada kapal Renville. Renville. Jelas. Boleh di next, Mas Bi. Wah, ini mah gampang banget tuh. Pendiri Syarikat Islam. Syarikat Islam. Syarikat Dagang Islam siapa? Masih yang tadi kan Kang? Host Cokraminoto bukan? Bukan, itu mah Syarikat Islam. Ini adalah Syarikat Dagang Islam. Oh beda ya Kang. Beda. Haji Agus Salim. Adalah Tirto Adi Surjo. Surjo. Oke. Dokumen catatan sejarah yang berisi laporan perjalanan seorang musafir Tiongkok Sriwijaya. Wah, tadi ada tokohnya di Sriwijaya Geningan. Tokoh apa namanya? Catatan Ising bukan? Catatan Sing, betul. Next. Negara yang dipimpin oleh kerajaan Kertanegara yang dikenal dengan ekspansi ke luar negeri. Ke luar Nusantara melalui ekspedisi Pamalayu adalah kerajaan Singosari. Singosari. Oke, soalnya agak sedikit asing. Next peristiwa Amritsar ada di mana? Ayo. Di Amritsar. Ada di Amritsar. Betul. Gampang itu malah. Next. Perang di Ponorogo diakhiri dengan taktik licik Belanda. Nah, bagaimana taktik licik Belanda dalam menangkap Pangeran Diponegoro? Caranya gimana? Gimana kira-kira Kang Teh Asri, Kang Iqbal, Kang Rizky yang lainnya? Kira-kira bagaimana cara taktik Belanda dalam menangkap Pangeran Diponegoro? Mengajaknya berunding bukan Kang? Betul, mengajak berunding dulu dan kemudian menangkapnya. Itu Menangkapnya.
liciknya Belanda ya, karena kalah wae meureun ku Indonesia jadi pakai taktik yang licik. Oke. Sistem politik apartheid. Wah, gampang ini mah. Diterapkan di negara mana tadi? Afrika Selatan. Afrika Selatan. Oke. Next. Perjanjian yang menandai berakhirnya perang 30 tahun dan mengakhiri konflik agama di Eropa adalah perjanjian Westphalia. Westphalia itu ayah. Nah, pendiri dan pemimpin PKI siapa di Indonesia? Muso. Adalah apa kalimat? Muso bukan Kang? Adalah Semaun. Oh iya iya. Pendiri sebagai pemimpin PKI Indonesia adalah Semaun. Semaun. Kalau Tan Malaka tahu siapa Tan Malaka? Itu masih tokoh komunis juga bukan Kang? Tokoh Di komunis. film Di itu, situ tokoh komunis. di film pemberontakan ada kan Tan Malaka. Saya nggak tahu pemerintahan. Saya nggak nonton yang tragedi itu. Tan Malaka adalah salah satu tokoh revolusioner. Dia seorang datuk. Hmm. Datuk itu kayak seorang ulama, kiai. Dia beragama Islam, jiwanya nasionalisme, pemikirannya komunis. Nah, dia yang menulis Komunis. buku Republik yang di mana buku tersebut menjadi acuan gambaran yang dibaca oleh Muhammad Hatta sehingga terjadilah berdiri Republik Indonesia itu yang diambil referensi dari buku yang ditulis oleh Tan Malaka. Namun sayangnya di sejarah nasional tidak dijelaskan siapa itu Tan Malaka. Bahwasanya itu pemikirannya luar biasa. Salah satu buku yang terkenal adalah Madilo. Oke, next. Perang Saudara Amerika Serikat yang berlangsung dari 1861 hingga 1865 adalah bagian mana? Negara bagian utara dan bagian selatan. Organisasi yang berperan. Oke, next. Organisasi yang berperan besar dalam mendirikan ASEAN. Maphilindo. Maprin? Maphilindo. Itu singkatan bukan Kang? Maprin, oke. Malaysia, Next. Filipina. Hah? Iya. Ada yang bilang singkatan ya. Tadi kan pendiri ASEAN ada berapa apa aja? Ada Malaysia, ada Indonesia, terus ada Filipina gitu ya. Iya. Oke, next. Ini gampang lah. Raja Majapahit, sorry, bukan raja dong. Tokoh Majapahit yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Gajah Mada. Gajah Mada Mesti pada ngerti. masa pemerintahan Ayam Wuruk. ayam Wuruk. Gampang lah. Oke, next. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara diadopsi pada masa revolusi. Ayo. Deklarasi Hak Asasi Manusia diadopsi pada masa revolusi. Revolusi apa? Revolusi Prancis. Oke, nomor 78. Negara yang tergabung dalam blok poros. Apa aja kira-kira Kak Iqbal, Kang lainnya? Blok poros itu yang ini bukan Ayo. Kira-kira apa? Blok yang kalah. Pokoknya. yang kalah Jerman, Jerman, Uni Soviet, Jepang, dan Italia. Italia. Oke, next. Nomor berapa sekarang kita? 79. 79 lagi. Tarik. 79, kita kebaca. Peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi dan Muslim dari Spanyol tahun
1492 terjadi pada masa pemerintahan siapa? Charles Raja Ferdinand dan Ratu Isabel. yang dibuang ke Palestina bukan Kang? Siapanya? Orang-orang Yahudinya atau beda lagi? Beda lagi itu, beda lagi. Itu beda sejarah nantinya ya. Kalau yang dibuang-buang ke Palestina. Oke, next. Siapa ini? Nomor berapa sekarang? 80 ya? Iya. Perang yang menyebabkan jatuhnya Konstantinopel dan berakhirnya kekaisaran Bizantium. Perang apa? Perang Turki Ottoman. Turki Ottoman. Sejarah yang menulis babat tanah Jawi yang mengisahkan sejarah Jawa adalah babat tanah Jawi. Gampang ini mah. Empu Tantolar bukan? Empu Tantolar yang menulis kitab. Siapa? Empu Prapanca yang terkenal dengan membuat senjata. Kira apa? Siapa? Biasa di Pura. Oke, next. Perjanjian yang mengakhiri perang Napoleon dan mengasingkan Napoleon ke Elba adalah perang. Oke, ada perjanjian. Tilsit. Perjanjian Fontainebleau. Bleu. Ah, ini gampang nih. Tokoh yang dikenal dengan sebagai Bapak Pendiri Nasional. Ki Hajar Bapak Dewantara. Pendidikan. Ki Hajar Dewantara. Gampang sekali. Tuh kan lagi-lagi Tan Malaka tertulis disebut tuh. Dan emang jasanya sangat luar biasa. Oke, negara-negara yang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah apa aja? Yang B bukan? Yang B, betul ya. Biasanya itu negara-negara yang kuat lah. Punya hak veto. Ya, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan Rusia. Iya. B jawabannya. Betul. Ah, ini gampang nih. Negara Asia yang tidak pernah dijajah. Wah, gampang. Adalah negara Thailand. Thailand. Betul, Kang Rizky. Negara Thailand satu-satunya negara yang tidak dijajah pun oleh bangsa Eropa. Nah, terus next boleh. Peristiwa yang memicu revolusi industri Inggris pada abad ke-12, abad 18 adalah Penemuan mesin uap bukan kan? betul pada oleh siapa? Oleh James. Wah. Nah, itu yang memicukan terjadinya revolusi industri di Inggris adalah ditemukannya ada mesin. Wah, itu. Oke. Negara Indonesia. Boleh boleh lagi kebaca di soalnya. Negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 45. India. Siapa? Mesir. Dalam Mesir. Mesir jadi negara pertama kali yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, boleh. Next. Tokoh nasionalis yang mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI pada tahun 1927 adalah PNI dong, Partai Nasional Indonesia. Ayo. Kok kayak nanti belajar partai-partai, nanti ada kaitannya sama Bung PNI, Hatta bukan kan? sama PDI. Adalah apa? Siapa? Soekarno bukan? Adalah Soekarno. Oh iya. Kan Partai Nasional Indonesia. Kuncinya kalau misalnya ada Partai Nasional Indonesia, pasti kita ingatnya adalah Soekarno yang paling nasionalis. Ingatnya itu aja lah kalau masalah PNI. Oke, kamu seberapa sekarang? 8. 9 ya. Perjanjian yang mengakhiri konflik senjata antara pemerintah kolonial Belanda sama Indonesia, agresi militer 2 adalah konferensi apa kira-kira?
yang mengakhiri agresi militer 2. Linggarjati bukan kan? Meja bunda. Hmm. Oke, satu lagi nih. Perjanjian yang mengakhiri Perang Dunia I yang membatasi kekuatan militer Jerman adalah apa yang membatasi? Ini Opsinya udah belum dibahas ada. di atas. Ini udah dibahas ya. Perjanjian Versailles. Oke, udah ya. Boleh Kang Hasbi di close aja share screen-nya. Terima kasih Kang Hasbi. Oke, kita mungkin nanti-nantian soal sejarah ya buat nanti kalian. Oke, karena ini pertemuan terakhir. Mungkin ada waktu lah berapa menit lagi. Di sini saya sekitar 11-12 menitan lagi. Mungkin waktu siangnya waktu buat tidur, istirahat dan lain-lain. Kalau dari saya latihan soal mungkin dicukupkan. Memang banyak materi yang belum kita bahas atau yang tidak kita bahas karena kita keterbatasan waktu juga dan lain-lainnya. Dan sisanya silakan kalian baca-baca dari berbagai sumber ataupun dari berbagai buku yang ada untuk menambah literasi kalian tentang pemahaman tentang sejarah seperti itu. Oke. Sebelum saya kembalikan ke Kang Hasbi, mungkin karena ini perlu terakhir saya eh, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mau bergabung dan berdiskusi tentang materi-materi sejarah dan mohon maaf apabila ada materi yang tidak tersampaikan ataupun ada banyak kekurangan dalam penyampaian baik itu dari segi materi, pembicaraan ataupun dan lain-lain. Saya kembalikan ke Kang Hasbi. Terima kasih buat Kang Hasbi.